Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi garis, ya lanjutan dari minggu lalu. Tapi kalau minggu lalu itu kita bahas tentang garis dan titik dalam bentuk dua dimensi. Nah, untuk tugas kali ini dan bahasan kali ini kita akan membahas tentang garis secara tiga dimensional, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu kalian melakukan komposisi garis pada bidang datar atau bidang X dan Y pada bidang kartesius, nah kali ini kalian akan mengekstrud, kan akan membuat garis-garis itu memiliki arah orientasi sehingga pada ruang X, Y, dan Z seperti itu, ya. Masih garis juga, tapi bisa kita bilang bisa disentuh kali ini. Kalau sebelumnya dalam bidang datar, nah sekarang sudah bisa kita sentuh. Ya. Nah, untuk material sendiri, kalian bisa menggunakan, bisa bereksplorasi, bisa berimprovisasi, kira-kira garis itu bisa digunakan dari material apa saja. Ya. Ini sebagai contoh yang pertama, itu kalian bisa menggunakan benang. Baik, mungkin bisa benang jahit, bisa benang mungkin benang yang biasa dipakai sama tukang bangunan ya. Dari benang sendiri itu kalian diizinkan untuk menggunakan banyak warna, bisa monokrom, bisa banyak warna. Jadi nanti komposisi garisnya itu mungkin bisa dibuat berdasarkan warna-warna yang ada pada benang gitu ya. Nah, terus kalau seandainya pakai benang lunak dong Pak gitu ya. Nah, tapi kalau kayak memang kalian mau dia supaya dia punya tegangan, nah itu kalian bisa kok diizinkan untuk membuat rangka terlebih dahulu atau kalian melakukan treatment atau perlakuan sehingga benang ini bisa tegak gitu ya. Nah, material yang lain yang bisa kalian gunakan itu sumpit ya, bisa sumpit, bisa stick, baik itu stick es atau pakai apa ya, tusuk sate. Nah, itu bisa silakan ya. Pastikan materialnya itu masih baik dan punya nilai estetika yang tinggi. Terus material apa lagi? Nah, kan mungkin bisa pakai sedotan gitu ya. Mungkin sama seperti benang. Nah, sedotan ini kan beberapa banyak warnanya. Nah, kalian bisa bereksplorasi dengan melakukan komposisi warna pada sedotan gitu ya. Nah, itu tadi 3 contoh material yang bisa kalian gunakan untuk melakukan tugas artwork garis gitu ya. Mungkin kalian bisa melakukan eksplorasi lain ya, bisa dari korek api misalnya, atau bisa cotton bud atau ini ya alat untuk membersihkan telinga. Jadi kalian bisa mencari material-material yang bisa dianalogikan sebagai garis gitu. Pak, saya buat dari kertas tebal boleh nggak? Boleh. Yang penting dia bentuknya seperti garis ya. Nah, garis apakah kalau lebar dikit lagi bisa digaris? Bisa, tapi nanti itu kita eksplorasi ke depan lagi. Di tugas selanjutnya itu kita ada ngomongin soal bidang. Jadi jangan sampai nanti material kalian itu terlalu luas, sehingga itu bisa dikategorikan sebagai bidang. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menunjukkan beberapa contoh-contoh sederhana. Nah, jadi yang saya tunjukkannya hanya contoh sederhana, tapi yang diharapkan adalah kalian melakukan eksplorasi lebih dari bentuk-bentuk ini gitu. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh pertama, contoh sederhana dari komposisi garis gitu. Nah, nanti di minggu lalu saya ada ngelihat bagaimana kalian melakukan komposisi garis gitu ya. Nah, hati-hati. Kebanyakan dari kalian itu menggunakan banyak pola dalam satu desain. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau seandainya pola-pola itu tidak terkomposisi dengan baik, tidak disusun dengan baik, tidak tersusun dengan konsep yang baik, itu nanti jadinya random ya, jadinya maze, berantakan. Jadi berantakan itu lebih dekat kepada ketidakteraturan atau tidak berestetika ketimbang dia memiliki estetika tinggi gitu ya. Bukan berarti tidak berestetika, tapi dia lebih dekat kepada yang tidak berestetika gitu. Nah, jadi sebaiknya ketika kalian menyusun atau melakukan komposisi pada artwork kalian, pada karya kalian, itu pergunakan prinsip-prinsip komposisi yang udah pernah dijelaskan minggu lalu atau di minggu pertama
ya. Jadi misal gini, oh saya mengkomposisikan batang-batang ini nih, ya. Kalian bisa ngeliat kan, ketika kita nyusun ini itu nggak sembarangan. Nah, kira-kira keyword apa yang bekerja di sini? Ya, oke, sebagai contohnya, eh, kalau saya lihat desainer ini menggunakan keyword movement atau pergerakan, ya. Jadi kalian misalnya, terus ada sedikit rotasinya dikit, ya. Jadi ketika dia menyusun dari mulai tegak, akhirnya dia mulai melengkung. Jadi sehingga terbentuklah artwork yang tidak hanya meskipun terbentuk dari material yang lurus atau yang tegak, tapi dikomposisikan sehingga dia ada sebuah garis lengkung seperti itu, ya. Jadi coba kalian buat komposisi sehingga komposisi itu ada keywordnya dan ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Kalian bisa ngelihat perlahan-lahan dia mulai memutar. Gitu. Apakah ukurannya sama? Tidak. Ya, nggak semua ukurannya sama. Jadi mulai dari tinggi atau mulai dari panjang, lama-lama jadi pendek gitu. Dari tinggi ke pendek itu ada sebuah pattern, ada sebuah irama. Nah, itu bisa digunakan gitu. Ya, jangan sampai nanti kalian melakukan eksplorasi yang sama sekali tidak ada keterhubungan satu sama yang lain gitu. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya kasih ambil deh beberapa contoh kalian yang mana yang paling baik, mana yang kurang baik gitu. Kita bisa bisa ngebahas kira-kira apa sih yang kurang baik gitu. Nah, kalian juga bisa nanti mungkin beberapa kalian sudah diskusi sama dosen pembimbing sehingga kalian tahu kira-kira kekurangan kalian itu apa, ya. Nah, ini contoh sederhana lainnya. Jadi seperti saya sebutkan di awal, di sebelumnya material yang uh, tegas, ya material yang tegap itu ketika dikomposisiin dia bisa menghasilkan garis lengkung. Ini garis lengkung seperti itu. Nah, diharapkan kalian juga melakukan hal seperti ini. Dari batang itu disusun dari besar ke kecil atau melakukan repetisi atau pengulangan dari besar, 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 kecil, kecil, kecil gitu. Jadi kayak 3 besar, 2 kecil, 3 besar, 2 kecil. Jadi ada iramanya, ada patternnya, ada polanya seperti itu, ya. Atau apa namanya bisa juga dibuat pola dari warnanya misalnya. Meskipun kalian tidak dituntut untuk menggunakan warna dari sekarang, tapi tidak dilarang gitu ya. Misalnya mulai dari warna merah yang sangat pekat, terus lama-lama jadi memudar hingga akhirnya jadi warna putih misalnya. Atau warna hitam, kuning. Nah, itu sebuah irama, sebuah pola. Nah, kalian bisa menggunakan seperti itu, ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya. Tadi kalau kalian lihat contoh-contoh itu menggunakan uh, relatif lebih besar. Nah, kali ini kalian menggunakan modul-modul batang yang kecil. Jadi silakan kalian bisa menggunakan yang sedikit lebih complicated, lebih kompleks, menggunakan batang-batang modul-modul kecil, kalian susun sehingga menjadi sebuah komposisi garis lengkung seperti ini. Jadi kesimpulannya, kalian boleh menggunakan batang tegas untuk membuat komposisi batang yang sama tegas semua, atau dengan komposisi batang tegas itu bisa membuat komposisi garis yang lengkung. Ya. Kan beberapa contoh, 3 contoh yang saya tunjukkan ini itu semua menghasilkan batang yang lengkung. Gitu. Nah, coba mungkin kalian bisa mengeksplorasi. Tapi ingat, kita tidak berharap kalian menghasilkan sculpture atau artwork atau karya yang tidak ada konsep. Kalian itu desainer, ya, bukan seniman. Jadi bukan berarti jadi waktu di deskripsi penjelasan itu bukan berarti tolong saya mungkin bisa mengharamkan kata-kata terinspirasi gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menjelaskan di konsepnya saya terinspirasi dari ini gitu. Nah, sebaiknya dan mulai belajar dari sekarang, kalian itu udah mulai melakukan mempropose atau mengajukan keyword atau kata kunci dan bagaimana itu akan diselesaikan, bagaimana itu akan dibuat, yang itu disebut dengan mekanisme. Oh, keyword saya adalah rotate misalnya atau rotate, ya rotation misalnya, ya. Sebaiknya 2 kata sih. Jadi kayak bar rotation misal, ya. Jadi bagaimana mekanismenya apa? Saya merotate atau saya memutar dari bar-bar ini atau stick. Bagaimana cara saya memutar? Setiap 5 derajat misalnya. Jadi kalian putar, jadilah sebuah komposisi. Nah, itu yang diharapkan dari sebuah konsep kalian. Bukan saya terinspirasi dari bunga, saya terinspirasi dari kerang. Boleh, nggak ada masalah, tapi tolong dijelaskan itu secara arsitektural gitu. Jadi bukan terinspirasi kayak kalian datang ilham, karena kalian bukan seniman, ya. Oke.
Nah, ini contoh lainnya juga. Ini masih contoh-contoh sederhana ya. Jadi kalau kalian melakukan hal-hal ini, ya kemungkinan besar nilai kalian juga nggak lebih baik gitu. Karena ya terlalu sederhana gitu. Nah, ini kalian bisa ngeliat ini, bagaimana rotasi itu terjadi. Jadi dari modulnya segi 5, ya dari garis-garis segi 5, rangka segi 5, itu diputar sehingga terbentuklah komposisi yang seperti ini gitu ya. Nah, saya berharap semoga untuk angkatan 2021 di kelas 14 bentuk seperti ini udah nggak ada lagi ya, karena sepanjang tahun bentuk seperti ini pasti ada. Nah, saya berharap kalian melakukan komposisi yang lebih baik, yang lebih brutal, sehingga hasilnya jadi jauh lebih baik. Ya, oke. Terus Pak, kalau saya pakai pakai garis-garis lengkung boleh, boleh. Jadi banyak banyak material yang bisa kalian buat lengkung, ya. Apa? Mungkin dari kawat, dari rangka-rangka kawat, atau dari material lain yang bisa kita buat lengkung, silakan. Tapi pastikan kalian harus berhati-hati kalau menggunakan alat-alat yang tajam dan yang bisa melukai kalian gitu ya. Jadi tolong hati-hati. Pak, saya kan tadi mau menggunakan material yang apa ya, gak semua batang, tapi saya mau mencampur dengan benang, silakan. Jadi misal gini, untuk rangka terluarnya itu saya menggunakan material yang keras sebagai rangkanya. Terus yang di dalam-dalamnya saya menggunakan benang atau material-material yang ada tegangnya gitu, ada gaya tariknya. Silakan, itu lebih baik. Jadi kalian memadukan antara dua material atau lebih, silakan. Ya, jadi komposisinya jadi lebih baik, jadi lebih indah. Nah, jadi kalian bisa ngelihat bagaimana adanya perubahan arah, terus bagaimana kalian lihat ada rapat renggang di sini. Nah, itu bisa jadi sebuah keyword dalam perancangan kalian. Oke. Tadi saya sempat sebutin deh, menggabungkan antara batang dan benang gitu. Nah, ada yang namanya keyword tensegrity ya. Bagaimana kalian menggabungkan antara benang-benang dan batangan tadi sehingga mereka bisa kokoh karena gaya tarik gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi kalian bisa ngelihat dua contoh ini. Ini batang-batang dan benang ini dihubungkan, ditarik sehingga terbentuklah sebuah bentuk atau komposisi yang ini tidak direkatkan gitu ya. Tapi mereka kokoh gitu. Mereka jadi kuat. Nah, itu pengaruh dari gaya tarik. Pak, saya membuat seperti ini, silakan. Kalau kamu membuat transkripsi, karena di tahun-tahun sebelumnya itu beberapa senior kan ada yang membuat transkripsi untuk komposisi garis 3D. Nah, silakan kalau kalian menggunakan transkripsi. Jadi kan lihat ini batang-batang ini saya susun berdasarkan arah tertentu. Terus dari besar ke kecil, arah juga memutar atau radial, terus dihubungkan dengan benang-benang. Jadi benang-benang ini itu ditarik dengan keadaan tertentu sehingga mereka karena dia saling menarik, maka dibentuknya jadi utuh gitu ya. Jadi ketika kalian satu benang itu rusak semuanya gitu. Nah, mungkin bisa dicoba diekspor seperti ini gitu ya. Nah, jadi namanya tensegrity. Jadi kalian kok mau coba cari tutorialnya, silakan. Mau coba eksplorasi lagi bentuk-bentuk lainnya, silakan. Ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin sedikit saya bahas ya. Dulu Bu Cut Dewi pernah menyarankan ke saya ketika saya masih mahasiswa baru seperti kalian, ketika saya melakukan eksplorasi. Gitu. Untuk mencapai sebuah keindahan, itu tidak harus dengan simetri. Tahu ya simetri ya, waktu di matematika di SMP, di SMA kita udah pernah belajar simetri. Tapi keindahan itu juga bisa kita capai dengan asimetris atau tidak simetris. Itu bisa dicapai dengan keindahan. Bisa mencapai keindahan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kalian berpikir simetri, itu yang saya diajarkan dulu waktu saya masih mahasiswa baru dan saya pegang sampai hari ini. Kalau kalian berpikir simetris, itu kalian nggak kreatif. Kenapa saya bilang nggak kreatif? Kalian hanya berpikir sebelah aja atau hanya seperempat aja. Selebihnya diapain? Kita mirrorkan, kita cerminkan sehingga jadi sebuah komposisi utuh. Jadi nggak kreatif. Kalian dia berpikiran kecil, tinggal kita buat mirror. Jadi deh sebuah karya. Nah, tapi kalau kalian berpikir asimetris, kiri dan kanan berbeda, atas dan bawah berbeda, itu jadi lebih kreatif.
Kalian memikirkan sebuah karya itu sebagai as a whole, sebagai seluruhnya gitu. Ya, nah coba kalian buat karya, karena semakin asimetris karya kalian itu semakin baik nilainya, gitu. Ya, tapi jangan sembarangan tidak simetris ya. Untuk mencapai keindahan kan ada yang namanya balance, keseimbangan. Misalnya, oh di sebelah kiri saya pakai modul yang besar, komposisinya gede-gede ini modulnya. Nah, tapi sedikit. Nah, sedangkan di sebelah kanan saya pakai modul yang kecil tapi lebih rapat gitu. Jadi meskipun bentuk di sebelah kiri itu besar-besar tapi sedikit renggang, dia seakan-akan sama beratnya dengan komposisi sebelah kanan yang kecil-kecil tapi rapat dan banyak gitu. Jadi seimbang. Nah, itu cara kalian menampakkan value sehingga karya kalian berestetika tinggi. Ya. Oke. Nah, terus pastikan kalian menggunakan desain keyword dan mekanisme. Minggu depan insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat desain keyword, bagaimana menemukan desain keyword, dan bagaimana membuat mekanisme. Nah, kali ini mungkin saya masih memberi kebebasan kepada kalian. Silakan deh, menurut kalian tuh desain keyword itu apa, mekanisme itu apa. Ya, tapi setidaknya kalau sudah mulai belajar, ya boleh deh curi start dengan nanya senior atau mau nanya sama pembimbing kalian, silakan. Ya, curi start. Nanti insya Allah minggu depan saya jelaskan lebih jelas. Oke. Sekarang tugasnya, tadi saya sudah jelaskan sedikit ya tentang tugasnya di awal, kali ini saya jelaskan lebih jelas. Nah, tugas kalian adalah membuat komposisi artwork, yaitu 3D garis yang ukurannya minimal 30 kali 30 kali 30 cm. Tidak boleh kurang, tapi tidak boleh terlalu lebih. Kenapa? Karena kan bidang kalian ada 30 kali 30 kan, jadi tetap ada alasnya. Nah, alasnya itu template-template yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada karton hitamnya, ada nama kalian, ada logonya, dan ada tulisan ini tugas berapa, gitu ya. Nah, jadi kalian buat artwork-nya, jadi kayak volumenya, Pak, tapi lebar saya nggak 30, Pak, lebar saya 20, tapi tingginya 50, boleh. Yang penting volumenya adalah minimal 900 cm kubik. Ya, silakan. Saya mungkin lebih panjang, silakan. Gitu. Terus nanti yang dikumpulkan apa, Pak? Nah, yang dikumpulkan adalah jangan lupa konsep sudah pasti, deskripsi konsep pada kertas A4, terus sama foto dari artwork kalian. Cukup nggak? Oke. Mungkin nggak cukup ya. Kita tambahkan video deh. Video tidak lebih dari 15 detik. Landscape, jangan portrait. Landscape tentang karya kalian. Nggak perlu dijelaskan, tapi kalian rekam sedikit selama 15 detik. Gitu ya. Selain foto-foto dari karya kalian. Foto-foto ya nggak mungkin dong kalau kalian cuma satu foto tidak menjelaskan secara keseluruhan. Jangan-jangan, nah ini salah satu tips and triknya. Jangan-jangan karya kalian itu nggak indah dari depan, tapi indah dari kiri, dari kanan. Ya sama kayak kalian selfie deh. Kalian pasti tahu kira-kira saya itu cantik, saya itu ganteng dari sudut mana sih? Nah, begitu juga dengan karya kalian. Silahkan cari sudut mana yang kira-kira itu indah. Gitu. Nah, silahkan difoto. Kalau nggak cukup banyak sudut, Pak, silahkan foto sudut-sudut itu. Kumpulkan di psikologi yang sudah dibuat, gitu ya. Ada contohnya nggak, Pak, untuk cara foto? Ada, nanti akan saya jelaskan minggu depan. Ya, jadi minggu ini atau hari ini saya saya akan memberi kebebasan kalian dulu. Saya mau ngeliat dulu deh kemampuan kalian foto seperti apa. Apakah kemampuan kalian sama kemampuan saya itu lebih baik saya yang lebih tua atau kalian yang lebih kaum milenial nih, ya. Boleh kalian curi start dengan tanya-tanya senior. Saya selalu membanggakan Kak Raisya Hayatunisa dan Bang Mujahid Afif di angkatan 2018 untuk teknik fotonya. Saya belum pernah menjelaskan kepada mereka bagaimana teknik mengambil foto, tapi mereka sudah punya skill yang luar biasa. Ya, kalian bisa lihat contoh bagaimana mereka membuat background, bagaimana mereka membuat lighting yang baik. Silakan, ya, silakan curi start dengan tanya-tanya senior.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan dan apa yang harus didiskusikan, silakan tanya di grup WhatsApp. Pastikan kalian tidak tanya melalui Japri, ya, karena pertanyaan melalui Japri tidak akan saya balas. Tolong tanya di grup, kenapa? Biar kita bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain. Oke, selamat bekerja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.